Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk Allah Roh Kudus. Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan sudah berjanji, Kau akan minta kepada Bapa dan Ia akan mengirimkan kepada kami seorang penolong yang lain. Seorang penghibur yang menuntun kami kepada kebenaran, yang memberikan kami hikmat di tengah-tengah kebimbangan, kebingungan, yang memberikan kepada kami keberanian di tengah-tengah ketakutan, yang memberikan kami kedamaian di tengah-tengah kegelisahan, yang memberikan kami ketaatan, komitmen, hati yang melekat kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai cobaan, godaan di dalam dunia ini. Tuhan, kami bersyukur untuk Allah Roh Kudus. Minggu pagi ini ketika kami memperingati hari di mana Tuhan mencurahkan Allah Roh Kudus ke atas gereja-Mu, biarlah hati kami kembali dibangunkan, untuk kami kembali hidup seturut dengan pimpinan Roh. Karena itu biarlah kami dikobarkan karunia Allah yang Tuhan sudah karuniakan di dalam diri kami masing-masing. Dan kami berdoa biar buah-buah Roh Kudus boleh makin nyata dalam hidup kami. Berkatilah pemberitaan firman-Mu ketika kami membaca firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus, pimpinlah kami, berbicaralah kepada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur ya. Minggu hari ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Dan bersyukur sekali hari ini live ya, musiknya ya. Terus ada kantor juga, kita bersyukur. Ibadah semakin lama semakin baik ya, semakin terbuka semuanya. Minggu lalu saya melayani, tugas melayani di mimbar GPO. Mereka juga melakukan ibadah live begitu. Dan pertama kalinya paduan suara eklesia juga bernyanyi di situ ya. Jadi kan biasanya ada mimbar yang tinggi itu, lalu di belakangnya itu tempat paduan suara duduk. Dan saya juga kaget kenapa itu jadi banyak orang begitu di situ ya, karena biasanya harusnya kosong begitu. Dan waktu mereka bernyanyi, saya terharu sekali. 2 tahun tidak mendengar suara jemaat bernyanyi dengan begitu indah. Jadi dinding-dinding gereja yang dingin, yang sepi itu tiba-tiba penuh dengan puji-pujian. Dan itu juga yang kita rasakan ya. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu pagi ini adalah Minggu Pentakosta. Minggu di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk gerejanya. Jadi kita mau sama-sama merenungkan hal ini di dalam tema Hari Raya Shavuot. Apa ini maksudnya? Nah, nanti kita mau sama-sama gali ya. Mari kita membuka dari Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat 21. Ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Dan nanti kita membaca bersaut-sautan ya. Saya membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu membaca ayat yang kedua. Seterusnya kita bersaut-sautan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Parsia, Media,
Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Bersama-sama ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di satu hari sebelum tahun baru, begitu ya. Pagi hari 2 orang anak kecil bangun tidur dan mereka sudah siap datang berdoa kepada Tuhan. Ya, kakak dan adik. Mereka berdoa di tangga persis di sebelah kamar di mana nenek mereka biasa tidur, begitu. Sang adik dengan lembut sekali dia dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Dan dia berkata, "Tuhan Yesus, terima kasih besok tahun baru. Tuhan berkati Cece, berkati juga Mami, Papi, berkati juga nenek. Amin." Dia bilang begitu ya. Lalu Cecenya juga tidak mau kalah. Dia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan Yesus," katanya begitu ya. Doanya semangat sekali. "Ini sudah akhir tahun. Besok mau tahun baru. Tuhan Yesus tolong ingatkan nenek. Nenek janji besok mau kasih sepeda baru." Lalu adiknya itu senggol Cecenya. "Ceh, kamu kalau doa sama Tuhan Yesus jangan kurang ajar, teriak-teriak gitu. Nggak sopan." Shh. Nah, Cecenya bilang begitu ya. "Tuhan Yesus," dia teriak lagi begitu ya. "Nenek sudah janji mau kasih sepeda baru. Tuhan tolong ingatkan nenek." Lalu adiknya bilang lagi, "Ceh, Tuhan Yesus, kamu teriak-teriak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak tuli. Tuhan tidak tuli." Begitu. Terus Cecenya bilang, "Shh, Tuhan memang tidak tuli, tapi nenek tuli." Gitu ya dia bilang ya. Jadi saya doa buat nenek sebetulnya begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena neneknya sering lupa gitu ya. Jadi dia doa teriak begitu ya biar neneknya ingat, oh iya besok tahun baru kasih sepeda baru. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua kadang suka janji ya. Kadang kita sebagai manusia juga bisa lupa tuh. Kita janji apa gitu ya sama anak, kita janji apa sama orang begitu. Tapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Dan dia pernah memberikan satu janji kepada gereja, ya. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Dan Tuhan menepati janjinya. Ya, dia memberikan Roh Kudus. Nah, itulah yang disebut sebagai hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu adalah hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada gereja, atau seringkali disebut sebagai hari lahirnya gereja, begitu ya. Nah, tapi kita mau lihat tema kita kan Shavuot ya.
Siapa hubungannya begitu ini ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita gali bersama-sama. Nah, sebetulnya istilah Pentakosta itu sendiri tidak disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau kita misalnya membuka Perjanjian Lama ya, lalu kita search begitu, kita ketik kata Pentakosta, itu tidak akan muncul di dalam Perjanjian Lama. Tidak ada. Jadi orang Yahudi dan semua yang membaca Perjanjian Lama, mereka tidak familiar dengan istilah itu. Begitu. Nah, bahkan di dalam seluruh Alkitab kalau kita membaca dari mulai dari Kejadian sampai Wahyu, istilah Pentakosta itu cuma muncul 3 kali saja. Yang pertama, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 yang tadi kita baca. Lalu Kisah Rasul 20 ayat 16, ini adalah khotbahnya Paulus, dan 1 Korintus 16 ayat 8. Ini juga tulisan dari Rasul Paulus ketika dia mengingat hari Pentakosta. Jadi cuma 3 kali ini saja disebut begitu. Nah, di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta itu dimengerti sebagai hari yang ke-50 atau disebut kegenapan dari hari raya 7 minggu ya. Apa sih hari raya 7 minggu ini? Nah, coba kita lihat ya. Ini ada hubungannya dengan tema kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dan membaca dari Keluaran pasal 23 dan juga khususnya Ulangan pasal 16 ya. Di dalam perikop-perikop itu ada 3 hari raya besar atau yang disebut sebagai festive days ya. 3 hari raya besar yang wajib diperingati oleh orang Yahudi. Mereka harus datang beribadah kepada Allah dimanapun mereka berada. Mereka harus pulang ke Yerusalem begitu kira-kira dan datang beribadah kepada Allah pada hari itu begitu. 3 hari raya besar, yaitu yang pertama hari raya Paskah, lalu hari raya 7 minggu yang disebut sebagai Pentakosta, ini hari raya 7 minggu ya. Dan juga hari raya Pondok Daun atau yang disebut sebagai Sukkot. Bagus ya. Jadi Tuhan memberikan peringatan. Tuhan membuat bangsa Israel atau meminta bangsa Israel untuk ingat 3 hari besar ini. Mengapa? Pertama hari raya Paskah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar hari Paskah, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Tuhan Yesus bangkit, betul? Ya, hari raya Paskah. Bukan begitu yang ada di dalam pikiran orang Yahudi. Nah, jadi waktu kita membaca ini di dalam kitab Keluaran atau dalam konteks Perjanjian Lama, kita perlu membacanya dengan mata mereka, gitu ya. Jadi buat mereka hari raya Paskah itu apa? Hari raya Paskah adalah hari di mana mereka dilepaskan dari Mesir. Begitu. Jadi Tuhan meminta mereka mengingat hari itu karena mereka dilepaskan dari Mesir. Dilepaskan dari perbudakan. Jadi mereka diminta betul-betul mengingat bagaimana waktu malam itu, malam yang mencekam. Dan Tuhan membunuh semua anak sulung begitu ya. Dan melepaskan mereka. Dan Tuhan meminta mereka apa? Merayakannya selama 7 minggu. Ya 7 minggu diulang begitu ya. Dirayakan terus menerus. Wah, itu perayaannya pasti sangat luar biasa, semarak begitu ya. Nah, puncak dari perayaan itu, 7 minggu itu, itulah hari Pentakosta. Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Nah, kalau hari raya Pondok Daun itu adalah disebut juga sebagai ingathering. Jadi orang-orang Israel itu biasanya diajak untuk tinggal di kemah atau tenda begitu ya. Jadi mereka diajak untuk mengingat bahwa dulu mereka itu adalah seperti orang-orang yang nomaden, tidak punya rumah. Di padang gurun itu mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka tidak punya rumah. Mereka tinggal di tenda-tenda. Nah, makanya ketika mereka merayakan hari raya Pondok Daun atau Sukkot, biasanya mereka akan membangun tenda. Nah, dulu waktu di saat ada dosen kami yang dia studi di Israel begitu ya, dia pulang, jadi dia ahli Perjanjian Lama, dia ajak kita tuh merayakan hari raya Sukkot gitu ya. Tidur di tenda ya kita mah seneng-seneng aja ya, sleep over namanya begitu gitu ya. Tapi buat orang Yahudi lain maknanya. Itu adalah hari di mana mereka itu sebagai orang yang terlantar dipelihara oleh Tuhan. Tuhan katakan di bawah kepak sayapku aku menatang engkau. Tuhan bilang begitu buat Israel. Israel ingat itu. Israel ingat itu baik-baik. Kata Tuhan begitu ya. Nah, jadi dikatakan di 3 hari raya itu kamu harus datang menghadap Tuhan dan jangan datang dengan tangan hampa. Tapi bawalah persembahan kepada Tuhan. Masing-masing dengan sekedar. Jadi ala kadarnya yang ada yang memang Tuhan berkati kamu. Dikatakan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan pasal 16 itu ya.
Nah, inilah yang disebut sebagai Shavuot. Atau di dalam bahasa Ibrani, ini disebut namanya Chag Shavuot. Ya, kalau CH-nya itu dibacanya KH, begitu ya. Jadi Chag. Nah, hari raya ini disebut juga dengan istilah Hari Raya 7 Minggu atau Chag Shavuot. Jadi setelah Paskah, selama 7 minggu penuh, orang Israel menuai jelai gandum dan hasil panen lainnya. Nah, jadi ini sebetulnya dikatakan apa? Ini adalah hari bersukacita karena hari raya panen, begitu. Jadi Shavuot itu adalah hari raya panen, begitu. Nah, pada hari ke-50 mereka bersukaria dan mempersembahkan hasil sulung ladang mereka kepada Allah Yahweh sebagai ungkapan syukur. Nah, itulah sebabnya kalau di dalam perikop lain dikatakan ya, hari raya ini itu disebut juga Chag Hakatsir atau hari raya menuai atau Yom Habikurim, hari raya buah bungaran. Nah, jadi kalau dipanen di ladang begitu ya, minggu-minggu itu minggu-minggu yang penuh sukacita. Kalau anak-anak kecil mungkin pada lari begitu semua ya, mereka membawa jelai gandum begitu ya. Para orang tua juga semua bersukacita. Masakannya tentu lebih lezat pada hari itu ya. Lebih berlimpah, lebih meriah semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara kira-kira gambarannya seperti ini ya. Ini Chag Shavuot Sameach. Itu artinya selamat hari raya Shavuot. Kira-kira begitu. Chag Shavuot Sameach. Begitu. Kalau ada yang punya teman orang Yahudi ya dari Israel, nah, nanti pas hari raya Shavuot bisa bilang Chag Shavuot Sameach begitu. Nah, ini orang-orang semuanya berkumpul. Mereka menuju apa? Mereka menuju Bait Allah. Ya, itu kan ada gambar Bait Allahnya tuh ya di tengah begitu. Itu kota Daud disebutnya. Jadi mereka semua tuh ke sana gitu menuju rame-rame begitu. Mau ngapain? Mereka mau beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur selama 7 minggu. Wah, jadi meriah sekali begitu ya. Pestanya meriah sekali. Nah, jadi gambarnya begitu tuh. Makanya tadi slide yang pertama juga ya, slide kita itu adalah lambangnya jelai gandum ya, atau padi begitu, atau gandum begitu. Karena itu memang adalah hari di mana orang-orang panen gitu. Hari di mana orang-orang itu mengumpulkan mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang kita sudah mengerti Chag Shavuot ini apa. Kita sudah mengerti Shavuot apa. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kalau begitu apa hubungannya dengan saya? Begitu ya. Itu kan buat orang Yahudi gitu. Saya di Singapura, gitu ya. Saya di Indonesia, saya di negara lain, apa hubungannya dengan saya? Nah, saya jawab singkat saja. Jawabannya adalah tidak ada. Karena Shavuot itu adalah hari raya orang Yahudi, bukan hari raya orang Singapura, bukan hari raya orang Indonesia, begitu. Itu adalah hari raya orang Yahudi, tidak ada hubungannya. Tetapi ada. Nah, ini dia. Ada yang pentingnya. Kenapa itu menjadi penting Shavuot itu? Karena ternyata di hari Shavuot itu, tadi kan kita baca Kisah Rasul pasal berapa? Pasal 2 ya. Itu hari apa itu? Hari di mana semua orang saleh, semua orang yang takut akan Tuhan datang berkumpul di Bait Allah di Yerusalem. Dari berbagai tempat, penduduk Mesopotamia, Kapadokia, Pontus, Galatia, Asia Kecil, Libya, begitu ya. Dari Mesir, dari Arab, semuanya kumpul di situ. Itu hari apa Bapak Ibu? Jawabannya? Shavuot. Itu hari Shavuot. Mereka datang ingin memberikan apa? Persembahan kepada Tuhan. Itu hari Shavuot. Begitu. Karena setelah Paskah, Tuhan Yesus kan disalibkan. Setelah itu kan Paskah ya. Habis Paskah 7 minggu. Nah, itu hari Shavuot. Begitu. Mereka semua berkumpul. Nah, itulah sebabnya tadi di dalam Kisah 2 ayat 5 dikatakan, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Itu bahasa mereka berbeda-beda tuh. Tapi semua itu orang Yahudi. Ya, karena tersebar karena pembuangan. Nah, mereka masih ingat, Tuhan bilang kalau 3 hari raya ini kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Ke mana? Ke Bait Allah. Bait Allah ada di mana? Di Yerusalem. Maka mereka beramai-ramai datang ke Yerusalem, mereka beribadah kepada Tuhan. Itu hari raya Shavuot. Nah, disinilah hari raya Shavuot itu ada hubungannya dengan kita. Mengapa hari itu penting sekali? Bapak Ibu Saudara,
Itulah tidak heran Lukas ya yang menuliskan kisah para rasul ini. Lukas itu mencatat tadi ya, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka datang dari berbagai pelosok negeri untuk beribadah kepada Allah Yahweh. Nah, menarik untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Lukas itu tidak mencatat atau tidak sekedar mencatat peristiwa Pentakosta ini di dalam pengertian Yudaisme. Walaupun pada waktu itu momennya adalah Syavuot, begitu ya. Momennya adalah Syavuot, Lukas tidak memaknai itu dalam konteks Yudaisme saja. Ya. Nah, di sini kita perhatikan. Lukas memberikan sebuah perspektif yang baru mengenai hari raya itu. Apa sih perspektifnya? Pada hari raya itu Roh Kudus dicurahkan dan 3.000 orang bertobat atas pemberitaan Injil. Ya, waktu itu Petrus berdiri dan dia berkhotbah dengan suara nyaring, mantap sekali. Ya, dia berkata, bebaskanlah dirimu dari angkatan yang jahat ini. Kalau kamu berseru kepada nama Tuhan, kamu akan diselamatkan. Maka 3.000 orang itu tertusuk hatinya. Mereka sadar dosanya. Lalu mereka bertanya, bagaimanakah kami bisa diselamatkan? Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka 3.000 orang itu dibaptis. Mereka diselamatkan. Nah, jadi Lukas, waktu di hari Syavuot itu, dia mencatat peristiwa itu. Dia secara tidak langsung memberikan sebuah pemaknaan rohani atas hari raya Pentakosta itu. Ya, kalau dulu orang Israel pada hari raya Syavuot itu, hari raya Pentakosta itu membawa hasil sulung panen mereka, yaitu gandum dan jelai, begitu ya, kepada Allah. Maka sekarang Lukas katakan apa? Yang dipersembahkan kepada Tuhan jangan lagi gandum dan jelai pada hari Syavuot ini. Maka yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah apa? Jiwa yang diselamatkan. Jiwa yang diselamatkan. Itulah Pentakosta. Jiwa yang diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil. Jadi inilah maksud dari penulisan Lukas itu di dalam Kisah Para Rasul ya. Pentakosta di dalam Perjanjian Baru itu merupakan satu kelanjutan dari Syavuot atau Pentakosta dari Perjanjian Lama. Gereja yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi gitu ya, merupakan kelanjutan dari penggenapan Yudaisme. Jadi kalau dulu di Perjanjian Lama itu sentral pengajarannya adalah agama Yahudi, Yudaisme, maka Lukas mengatakan apa yang dulu Allah sudah munculkan di dalam Perjanjian Lama itu adalah bayang-bayang. Maka ketika masuk ke dalam Perjanjian Baru, Tuhan sudah menggenapinya. Maka persembahan yang sejati kepada Tuhan bukan lagi jelai dan gandum. Kata firman Tuhan di hari Pentakosta. Maka persembahan yang sejati kepada Tuhan adalah apa? Jiwa baru yang diselamatkan. Jiwa baru yang diselamatkan. Oleh karena mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah Bapak Ibu, jadi saya berikan gambaran kira-kira kayak begini ya gambarnya ya. Jadi di Perjanjian Lama kita kenal Syavuot, orang-orang Yahudi ini. Ya, dan kita bukan orang Yahudi. Tetapi karena di dalam Kristus kita menerima Allah Roh Kudus. Maka apa yang Tuhan munculkan di dalam Perjanjian Lama itu berlanjut sampai Perjanjian Baru. Dan itu maknanya tetap berlaku untuk kita. Puji Tuhan untuk Allah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pertanyaannya bagi kita di hari Pentakosta ini. Sudahkah kita membawa jiwa baru kepada Tuhan? Ya. Kadang-kadang tahun baru kita tuh suka punya apa itu namanya komitmen ya, resolusi baru, skill. Ya, kita mau tambahkan skill supaya kita lebih capable, ya kan? Belajar skill baru, ya. Atau ada jabatan baru yang kita mau achieve, gitu ya, supaya kita makin meningkat. Atau ada hal-hal lain yang kita mau lakukan. Dan kita betul-betul set target untuk itu. Bapak Ibu baik nggak begitu? Baik. Tapi itu semua akan berlangsung berapa lama? Paling lama 1 generasi. Kalau lebih lama lagi, kalau karya kita itu betul-betul berdampak luas dan luar biasa. Anggaplah 10 generasi. Itu berarti kira-kira 800 tahun ya. Tapi kalau jiwa baru yang dibawa kepada Tuhan, itu dampaknya berapa lama? Itu sampai kekekalan. Sampai kepada kekekalan. Kalau kita naik jabatan ya, kalau kita naik gaji, siapa yang bertepuk tangan?
Udah pasti yang pertama istri ya. Yeay, suami saya naik gaji gitu kan. Uang bertambah tentunya gitu ya. Terus yang kedua yang tepuk tangan anak-anak tentunya. Iya dong, ya mereka minta apa bisa lebih gampang begitu. Kita juga bertepuk tangan. Kolega kita juga bertepuk tangan. Seneng ya semua kita dapat applause begitu. Tapi kalau kita bawa jiwa baru, siapa yang bertepuk tangan? Firman Tuhan katakan, seisi sorga semua bertepuk tangan. Seisi sorga bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, kita katakan hati kita untuk Tuhan, kita hidup untuk kekekalan. Tapi apakah setiap hari betul-betul kita hidup untuk kekekalan? Saudara, ini mengajak kita untuk berefleksi. Siapa yang sudah kita bawa kepada Tuhan Yesus? Siapa orang yang sudah kita, karena kehidupan kita, orang itu terinspirasi dan termotivasi, saya mau kenal Tuhan Yesus. Selangkah lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menceritakan hal ini ya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, gimana sih caranya Pak untuk saya bisa membawa orang kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang metodenya, banyak sekali caranya. Tetapi pagi hari ini kita merenungkan dua saja ya. Yang pertama adalah kalau kita memang ingin membawa orang kepada Tuhan. Maka yang pertama adalah kita mau membawanya dengan karunia Roh Kudus. Ya, sesuai dengan perikop yang tadi kita baca. Saudara, ada banyak karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan ya di dalam firman Tuhan. Kalau kita membaca dari Korintus pasal 12 ya, Roma 12, Efesus dan lainnya, ada banyak sekali karunia-karunia. Nah, kenapa sih Tuhan memberikan karunia-karunia ini? Karena di dalam tubuh Kristus, di dalam pelayanan itu dibutuhkan keterampilan-keterampilan ini. Gitu ya, atau saya katakan keterampilan-keterampilan ilahi. Ya kan? Allah Roh Kudus sudah menyediakan semuanya. Supaya apa? Supaya waktu kita melayani, waktu kita rindu sekali membawa orang itu kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan keterampilannya. Tuhan memberikan kuasanya. Tuhan memberikan karunia-Nya. Kita bisa melakukan itu. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, Kak atau Pak, saya sih senang sekali sebetulnya ingin rasanya membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Minggu lalu kan ada sharing ya untuk menjadi guru sekolah minggu, dan puji Tuhan sudah ada beberapa ya. Deborah senang sekali ya gitu ya. Tersenyum dia ya. Ada beberapa orang yang sudah merespons begitu kan. Tapi kalau kita berkata, Pak, saya rasanya kurang terampil begitu kan untuk membawa anak kepada Tuhan. Gimana ya caranya? Roh Kudus sudah menyediakan karunia. Yang dibutuhkan dari kita adalah apa? Hati yang mau dibentuk. Tuhan pasti akan kasih kebutuhan itu. Wah Pak, saya juga kalau lihat anak-anak remaja itu rasanya hati saya rindu sekali untuk melayani mereka. Sebab saya tahu mereka yang akan jadi pemimpin-pemimpin gereja. Tulang punggung gereja. Ya, apalagi banyak sekali mereka itu. Apalagi godaan di luar banyak luar biasa. Tapi Pak, kalau saya deketin mereka, ya melengos semuanya. Begitu ya. Nyapa aja enggak begitu. Gimana caranya melayani? Bapak Ibu Saudara, kalau kita memang rindu untuk itu, Roh Kudus sudah sediakan karunia-Nya. Yang dibutuhkan dari kita adalah kita berkata, saya mau. Roh Kudus pakai saya, Roh Kudus perlengkapi saya. Saudara, saya percaya, bukan cuma saya, tetapi juga hamba-hamba Tuhan yang lain, pengerja yang lain, dan juga para pelayan Tuhan yang lain mengalami hal ini. Ada saat di mana waktu kita mulai melayani, kita tuh tidak betul-betul menguasai bidang itu, betul? Tapi waktu kita terjun ke dalam pelayanan itu, Tuhan itu menjadikan kita, wah luar biasa. Makin lama makin efektif, makin lama makin tajam, makin lama makin baik sekali. Makin lama dia makin jadi saluran berkat. Karena dia mau. Tapi kalau kita berkata, enggak, saya nggak mau. Nah, itu tidak akan dimulai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, di mana kerinduan kita mau terjun untuk melayani Tuhan, ya? Di mana kerinduan kita mau mengisi, gitu ya, di dalam pekerjaan Tuhan. Banyak tempat yang bisa diisi. Pak, saya mau melayani laki-laki, gitu ya. Saya ingin sekali di dalam persekutuan itu mendukung mereka, karena banyak pergumulan untuk kaum pria ini. Boleh. Saya mau melayani young adults, ya, anak mahasiswa, pemuda.
Mereka juga akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Pergumulan mereka juga banyak, jauh dari orang tua ya. Kangen begitu. Kadang-kadang mereka merasa tidak punya komunitas dan lain sebagainya. Saya ingin ya jadi orang tua rohani buat mereka. Sangat baik. Bapak Ibu Saudara, saya tahu banyak di antara kita yang melayani dalam hal ini. Baik sekali. Jadi kita lihat di mana pelayanan yang bisa kita isi, yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh karunia ini. Tuhan, lengkapi saya. Tuhan, pakai saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua, yang tadi yang pertama adalah dengan karunia. Maka yang kedua, yang menurut saya lebih penting, yaitu adalah dengan buah Roh Kudus. Ya, seringkali kalau dalam hari Pentakosta itu, di dalam denominasi-denominasi tertentu, itu sangat ditekankan kamu harus punya karunia. Ya, apalagi karunia bahasa roh, karunia bahasa lidah, begitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan dan kita eksposisi bagian ini, justru yang mengubah hidup banyak orang itu bukan karunianya, tetapi buah roh. Dan itu adalah tanda bahwa orang itu betul-betul hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara masih ingat ya, tadi siapa yang berkhotbah di dalam perikop yang kita baca? Petrus. Petrus berdiri dengan suara nyaring. Dia menjadi pemimpin dari murid-murid itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat kehidupan Petrus itu seperti apa? Petrus itu memang adalah seorang yang sanguin dikatakan ya. Dia adalah seorang yang sangat vokal. Dia berani berbicara pertama-tama kali. Dia adalah seorang pemimpin memang. Dan dari segi rohani juga memang Petrus itu adalah seorang yang dikatakan super begitu ya. Dia seperti mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang lebih daripada murid-murid yang lain. Dia berjalan di atas air begitu kan. Satu-satunya murid yang mendapatkan pengalaman itu berjalan di atas air begitu. Dia juga yang memberikan jawaban ketika Tuhan Yesus bertanya, menurutmu siapakah anak manusia itu? Begitu ya. Maka Petrus memberikan jawaban yang paling tepat. Tapi Petrus juga yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Petrus juga yang tenggelam di air. Petrus juga yang menyangkal Tuhan Yesus. Padahal dia berkata, kalaupun semua lari, sekalipun aku harus mati dan memberikan nyawaku buat Tuhan, aku akan mati. Begitu dia bilang ya. Tapi dia yang menyangkal. Saudara, kenapa begitu? Karena di dalam kehidupan Petrus, yang paling utama dalam hidup dia adalah apa? Diri dia sendiri. Diri dia sendiri. Itulah sebabnya Petrus takut sekali waktu dia berhadapan dengan kematian. Waktu dia berhadapan dengan ancaman. Waktu dia berhadapan dengan potensi dia akan kehilangan segala sesuatu yang bernilai bagi dirinya. Karena Tuhan Yesus, dia takut sekali. Dia sangat mencintai dirinya. Dirinya adalah segala-galanya. Makanya waktu Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus di tepi Danau Galilea itu, saya bayangkan kalau saya jadi Tuhan Yesus, pertanyaan pertama saya kepada Petrus waktu itu, yang saya pikir ya, maka saya akan bertanya apa? Petrus, kamu kok menyangkal aku sih? Nah kan kejadiannya begitu kan. Tapi Tuhan Yesus nggak tanya gitu. Tuhan Yesus tanyanya apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Secara implisit Tuhan Yesus mau bilang begini nih. Petrus, kalau bilang kamu mengasihi aku. Benar. Bukannya selama ini kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu sebabnya kamu meninggalkan aku. Itu sebabnya kamu rela membuang aku. Itu sebabnya kamu menyangkal aku. Sungguh kamu mengasihi aku? Wah, itu seperti pisau yang tajam sekali. Itu pisau bedah. Itu racun yang ada di dalam diri Petrus dibongkar keluar. Maka dia hancur di hadapan Tuhan pada waktu itu. Dari dirinya yang menjadi pusat, maka saat itu Yesus yang menjadi pusat. Petrus betul-betul tampil sebagai batu karang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Roh Kudus betul-betul menguasai hidup seseorang, maka betul-betul Yesus akan menjadi pusat dari hidupnya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menjadi pusat dari hidup kita? Apakah buah roh tampak dalam hidup kita? Kasih kita, sukacita kita, kesetiaan kita di dalam pekerjaan, di dalam pernikahan, ya, di dalam pelayanan. Lalu kebaikan kita, kemurahan kita di dalam berbagi kepada sesama, apalagi di saat-saat seperti sekarang ini ya.
saat-saat yang sangat sulit. Kesabaran kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kadang-kadang saya memperhatikan, orang kalau makin banyak tahu kok kadang-kadang jadi kurang sabar ya. Begitu. Bukankah kesabaran adalah buah roh? Makin banyak tahu, harusnya makin sabar. Karena makin dikuasai oleh Roh Kudus. Pengendalian diri kita. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya membagikan satu kisah nyata. Satu kesaksian dari seorang yang bernama Rosaria Champagne Butterfield. Saudara Rosaria atau Ibu Rosaria, dia adalah former professor. Dia adalah seorang profesor dari Professor of English, ya, dari English Literature dan Women's Study di Syracuse University di New York, Amerika Serikat. Dan dia adalah seorang leftist dan seorang lesbian yang berpikir bahwa Tuhan Yesus dan kekristenan itu adalah stupid, mohon maaf Bapak Ibu ya, pointless dan menacing. Jahat gitu. Kekristenan itu jahat. Dan apalagi dia adalah seorang leftist ya. Seorang leftist itu seorang yang sangat menjunjung tinggi kebebasan, gitu ya, kesetaraan, hak-hak wanita, kira-kira begitu. Dan ketika dia masuk dan membaca buku-buku Kristen dan khotbah-khotbah Kristen, begitu ya, dia merasakan bahwa wanita itu banyak tidak mendapat tempat, begitu. Banyak ditindas dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupannya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, dia menuliskan semua itu, salah satu testimoninya itu di Christianity Today. Dikatakan My Train Wreck Conversion. Dia menceritakan semua hal ini. Bapak Ibu Saudara, Rosaria mengatakan demikian di awal-awal dari perjalanan dia sebagai seorang ateis, ya, seorang yang sangat membenci Tuhan Yesus dan kekristenan, dan bukan hanya itu, dia adalah aktivis dari LGBT. Dia pendukungnya dan dia juga punya pacar, begitu ya. Jadi seorang lesbian juga dan sudah hidup bersama dengan pacarnya sekian tahun lamanya, sudah lama. Dan dia berkata demikian, "The word Jesus stuck in my throat like an elephant tusk. No matter how hard I choke, I couldn't hack it out. Those who profess the name commanded my pity and wrath. As a university professor, I tired of students who seem to believe that knowing Jesus meant knowing little else." Dia benar-benar, kalau saya gambarkan, dia kayak muak begitu ya dengan nama Tuhan Yesus begitu. Dia muak sekali dengan orang-orang Kristen. Lalu dia katakan, Christians in particular were bad readers. Males baca tadi ya, gitu ya. Kalau baca, kutip sana, kutip sini, nggak jelas begitu maksudnya apa. Nah, ini kata Rosaria, orang Kristen tuh kayak gitu. Always seizing opportunities to insert a Bible verse into conversation with the same point as a punctuation mark. Wah, kalau lagi ngomong udah kalah begitu ya argumennya, kutip ayat Alkitab. Begitu kan ya, kutip Alkitab untuk apa? To end it rather than deepen it. Untuk mengakhiri begitu hal itu ya, karena udah kalah ngomong katanya orang Kristen, kata dia begitu. Bapak Ibu Saudara, lalu dilanjutkan sama Rosaria ini. Stupid katanya. Pointless, menacing. That's what I thought of Christians and their God Jesus, who in paintings look as powerful as a Bragg shampoo commercial model. Oh ya, kalau ada foto Tuhan Yesus di mana-mana powerful dah, begitu kata dia begitu ya. Padahal nggak ngerti itu maksudnya apa, siapa, kata Rosaria begitu. Ini orang-orang yang pikirannya sempit, kata Rosaria. Bapak Ibu Saudara, ini pengakuan jujur dari seorang profesor lesbian yang betul-betul dia serius, dia marah sama orang Kristen, dia nggak suka sama orang Kristen dan memandang rendah orang Kristen, ya. Lalu suatu ketika dia berkata demikian, saya tidak bisa hanya menyatakan bahwa saya marah sama orang Kristen, saya tidak suka dengan orang Kristen itu problem di dalam society. Saya harus menunjukkan itu. Dan karena dia adalah seorang intelektual, dia seorang profesor, dia menulis di artikel pada waktu itu, di Syracuse itu ya, artikel lokal di situ. Dan waktu dia menulis semua itu, dia menunjukkan bukti-buktinya. Wah, dia banyak mendapatkan dukungan luar biasa. Dia banyak mendapatkan dukungan. Ya, ada yang memuji dia. Tapi dia juga dapat banyak surat apa? Surat kaleng ya. Surat yang mencaci maki dia. Sudah pasti dari orang Kristen begitu ya.
Rosaria, ngapain kamu nulis-nulis begini? Kamu dikutuk sama Tuhan Yesus nanti. Kira-kira begitu ya. Wah, terus dia bikin itu tuh, dikelompokin sama dia. Dia punya kotak. Nah, ini adalah surat-surat dari orang yang mendukung dia. Terus dia kotak yang kedua adalah surat-surat dari orang-orang yang mencaci dia, yang membenci dia. Nah, tapi ada satu surat yang datang, dia bingung mau taruh di mana, begitu. Nah, surat ini datang dari seorang pastor. Dari Syracuse Reformed Presbyterian Church. Namanya adalah Pastor Ken Smith. Nah, pastor ini tidak menghakimi dia. Tidak bilang pendapatmu itu salah. Dia nggak bilang begitu. Pastor ini juga tidak mendukung pendapat dia. Tapi pastor ini menulis surat, memberikan apresiasi atas penelitian dia, dan mengakui memang ada orang-orang Kristen yang keliru. Tapi pastor ini bertanya, bagaimana kamu bisa sampai kepada interpretasi kamu kalau kamu menyimpulkan bahwa semua orang Kristen itu kayak begitu? Lalu pastor ini juga bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa kamu itu benar atau kamu yang paling benar? Mungkin gak kamu juga salah? Bagaimana kamu bisa tahu hal itu? Lalu dikatakan, do you believe in God? Ini adalah surat yang susah. Mau ditaruh di mana ini? Dia bingung. Jadi surat itu dipindahkan begitu. Nah, tahun berganti tahun itu menggelisahkan sekali surat itu. Karena pertanyaan-pertanyaannya dia sebenarnya juga nggak selalu 100% bisa menjawab hal itu. Dia selalu menutupnya dengan kalimat-kalimat, pokoknya begini, begitu ya. Tapi dia tahu pertanyaan itu harus dijawab. Gitu. Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia menghubungi Pastor Ken ini. Lalu mereka bertegur sapa, begitu ya. Nah, Pastor Ken ini ternyata adalah seorang yang sangat sederhana. Pastor Ken ini mengundang Rosa untuk, ayo kita ketemuan yuk, ngobrol-ngobrol saja, gitu ya. Dan beliau bertanya tanpa menghakimi, berdiskusi bukan untuk berdebat, gitu. Jadi Rosa ini tidak merasa bahwa saya harus jadi orang Kristen, begitu ya. Dia nggak merasa begitu. Dan dia tidak merasa terhakimi, dia akhirnya mau ketemu sama Pastor Ken ini. Jadi ketemulah mereka. Ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan karena mereka sama-sama di university itu. Jadi ini adalah pastor yang di tempat situ, begitu ya, di kota itu. Dan Rosa juga profesor yang di situ. Jadi mereka punya waktu yang banyak untuk ketemu bersama. Dan bukan hanya itu, tetapi juga Pastor Ken ini mengajak istrinya, Floyd. Diajak ke rumah. Ayo makan yuk. Akhirnya makan bareng. Dan mereka bertukar buku, begitu ya. Bertukar buku, ngobrol, dan lain sebagainya, begitu. Dan mereka akhirnya jadi teman. Tanpa profesor ini memaksa Rosa untuk menjadi orang Kristen. Dia hanya menunjukkan saja apa yang menjadi keyakinan dari si pastor ini. Dan Pastor Ken ketika dia berdoa, Rosa menuliskan di dalam kesaksiannya, Pastor Ken berdoa dengan betul-betul terbuka. Dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang yang lemah. Dan hanya karena pengampunan dari Kristus dia bisa diselamatkan. Setiap kali seperti itu. Dia seorang yang betul-betul hidupnya itu seperti kitab yang terbuka. Dan akhirnya Profesor Rosaria ini dia mulai membaca Alkitab. Tapi bukan untuk jadi orang Kristen. Karena memang tujuannya waktu dia berteman dengan Pastor Ken ini adalah dia mau tahu lebih jauh, dia mau melakukan riset, dia mau menjatuhkan argumen-argumen dan menghancurkan seluruh argumen iman Kristen itu tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tetapi Roh Kudus bekerja di dalam hatinya dan kita melihat Roh Kudus ini bekerja di dalam hati Rosa ketika dia itu begitu gelisah, begitu ya, begitu gelisah. Dia mengatakan kalau orang Kristen itu begitu sempit pikirannya, bagaimana mungkin bisa Pastor Ken ini begitu luas wawasannya? Bagaimana mungkin orang yang sederhana seperti dia ini, begitu hatinya begitu lembut, begitu baik, begitu menghargai dan menerima saya sebagai pribadi? Kalau saya katakan orang-orang Kristen itu menekan, orang-orang Kristen itu oportunis, orang-orang Kristen itu jahat. Bagaimana mungkin ada orang seperti ini yang menerima saya apa adanya, yang mengasihi saya apa. Dia tahu bahwa saya adalah seorang lesbian, dia menerima saya makan di rumahnya dengan piringnya, dengan sendoknya, dengan gelasnya, dia menerima saya apa adanya. Bagaimana mungkin bisa begitu kalau saya katakan dia adalah orang yang bodoh, dia adalah orang yang sesat, dia adalah orang yang pikirannya picik.
Jangan-jangan ada sesuatu yang saya miss. Wah, dia gelisah sekali. Dan waktu dia baca Alkitab itu terus-menerus dia baca semakin dia mau menyerang firman Tuhan. Semakin dia mau menyerang dan dia membaca lebih dari satu terjemahan. Dia baca terus semuanya. Akhirnya satu pagi dia tidak tahan. Dia bangun dari tidurnya, dari ranjangnya. Pacarnya yang lesbian masih tidur di sebelahnya. Dia bangun dari ranjangnya dan dia berkata, I must go to church. Dia bilang begitu. Saya harus datang ke gereja. Pastor Ken tidak pernah mengajak dia ke gereja. Pastor Ken cuma berkata, the church is open if you want to come. Pagi itu, dia bangun. Dia datang, dia duduk di sana. Dan dia mendengarkan khotbah dari Pastor Ken. Seorang lesbian. Seorang yang jauh dari Tuhan. Seorang yang benci sama orang Kristen. Seorang yang benci sama Tuhan Yesus. Dia akhirnya pelan-pelan ditarik. Bukan karena khotbah yang berapi-api Bapak Ibu. Tapi karena hospitality. Dari seorang yang hatinya betul-betul diubahkan oleh Roh Kudus. Yang hidupnya nyata buah roh di dalam kehidupannya. Dan Rosa di dalam kesaksiannya berkata demikian. I weakly believe that if Jesus could conquer death, he could make the right my world. He could make right my will. I drank tentatively at first, then passionately of the solace of the Holy Spirit. I rested in private peace, then community, then today in the shelter of a covenant family. When one calls me wife and many calls me mother. Wah. Saudara, seorang yang hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus, dia menyentuh hidup orang lain tanpa dia sadari. Dan orang yang disentuh itu diubahkan oleh Roh Kudus mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dia betul-betul datang pada Tuhan. Dia tinggal di dalam damai sejahtera Allah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Profesor Rosaria menuliskan semua kesaksiannya ini di dalam 2 buku ini. Ya, The Secret Thoughts of an Unlikely Convert dan juga The Gospel Comes with a House Key. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan bisa bekerja melalui diri Petrus, jika Tuhan bisa bekerja melalui diri Pastor Ken Smith yang sederhana itu, dan Tuhan bisa bekerja melalui diri Profesor Rosa yang dipakai Tuhan, akhirnya dia bersaksi di mana-mana. Masa Tuhan tidak bisa bekerja di dalam diri kita juga? Pasti dia juga bisa. Asalkan kita mau datang pada Tuhan dan betul-betul hidup kita diubahkan. Hospitality yang sederhana itu menyentuh hidup sesama oleh karena kita berjalan di dalam roh. Bapak Ibu Saudara, jika karunia dan buah Roh Kudus nyata di dalam perubahan hidup kita, maka niscaya orang akan datang kepada Kristus. Seringkali yang membuat orang tidak datang kepada Kristus adalah karena dia melihat kita Kristen, tapi tidak ada karunia di dalamnya, tidak ada buah roh di dalamnya. Yang ada adalah duri dan kesombongan. Tetapi jika karunia itu nyata dalam hidup kita, dan buah itu melimpah dalam hidup kita, orang akan datang kepada Kristus. Mari kita masuk di dalam doa.